Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Ada 3 syarat mengikuti baginda Yesus, ada 3 syarat mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salibnya setiap hari, yang ketiga berjalan di belakang Tuhan Yesus. Apa tadi? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan berjalan di belakang Tuhan Yesus. Dan ketiga-tiganya sudah berhasil dilaksanakan oleh Bunda Maria. Tentu kalau kita lihat Bunda Maria menyangkal diri, udah jelas, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu sudah jelas menyangkal diri. Memikul salib setiap hari, Bunda Maria punya 7 duka. Itu bagikan memikul seperti perjalanan di Golgota. Ada 7 duka Bunda Maria. Jadi pertama lolos, kedua lolos, yang ketiga juga sama, yaitu berjalan di belakang Tuhan Yesus. Itulah yang kita rayakan pada hari ini, yang sebenarnya hari raya aslinya tanggal 15 Agustus. Gereja sedunia merayakan 15 Agustus yang dinamakan perayaan atau hari raya Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, tetapi digeser ke hari Minggu sebab 15 Agustus bukan tanggal merah di Indonesia. Nanti orang tidak merayakan karena pekerjaan, maka digeserkan ke Sabtu Minggu terdekat supaya orang Katolik merayakan hari raya yang sangat penting ini. Kalimat bahasa Latinnya Maria Assumpta, Maria, Bunda Maria Assumpta, diangkat, yang dimaksud diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Nama lain untuk perayaan hari ini adalah Dormitio Mariae. Dormitio tidur, Mariae Bunda Maria. Jadi Dormitio Mariae artinya tertidurnya Bunda Maria. Sebab apa? Kembali ke awal tadi, berjalan di belakang Yesus maksudnya apa? Tuhan Yesus menderita, Bunda Maria pun mengalami penderitaan. Tuhan Yesus wafat, Bunda Maria pun mengalami wafat. Tuhan Yesus bangkit, Bunda Maria dibangkitkan dari kematian. Tuhan Yesus naik ke surga, Bunda Maria diangkat ke surga. Jadi persis berjalan di belakang telapak kaki Tuhan Yesus Kristus. Maka perayaan hari ini sebenarnya lengkapnya adalah Bunda Maria yang tertidur, kemudian dibangkitkan, kemudian diangkat ke surga. Tertidur artinya meninggal dunia. Itulah kenapa setiap kali Ramabayu mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Coba ingat-ingat, kalau Ramabayu mendoakan yang telah meninggal itu selalu istilahnya apa? Kita doakan saudara ini yang telah tertidur dalam Tuhan. Jadi istilah tertidur itu bukan karangan Ramabayu, bukan. Tapi memang istilah resmi dalam gereja Katolik, Dormitio Mariae. Tertidurnya Bunda Maria, tertidur artinya meninggal dunia. Jadi dalam iman Katolik istilah tertidur artinya meninggal. Maka kalau Ramabayu mengatakan, jarang sekali saya mengatakan yang telah meninggal, yang telah wafat gitu. Biasanya yang telah tertidur dalam Tuhan. Sebab apa? Untuk mengingatkan kalau sekarang tertidur, nanti pada saatnya akan bangun, dibangkitkan pada akhir zaman dan diangkat ke surga. Kalau hanya meninggal ya rasanya ya nggak salah, tapi harapan akan bangunnya kok kurang ada gitu. Kalau tertidur tuh harapan akan bangunnya ada. Tidak salah mengatakan meninggal, mati, wafat ya boleh juga. Tapi kalau kata tertidur itu bagi saya kok, kalau tidur nanti harapannya akan bangun kapan? Pada akhir zaman. Jadi cerita lengkapnya saudara-saudari, perayaan Bunda Maria diangkat ke surga diawali, langkah pertama atau cerita awalnya adalah wafatnya Bunda Maria. Setelah wafat 3 hari kemudian beliau dibangkitkan oleh putranya. Jadi ceritanya persis, wafat Dormitio, terus dibangkitkan, lalu diangkat ke surga. Jadi cerita ini meliputi 3 peristiwa yang kita rayakan. Wafat, dibangkitkan, dan diangkat ke surga. Yang dimaksud diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Kalau para kudus yang lain beda. Inilah perbedaan Bunda Maria dengan orang-orang suci yang lain. Kalau orang-orang suci yang lain masuk surga tapi baru rohnya saja, saudara-saudari. Contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus kita katakan ada di mana? Di surga. Namanya juga santo. Santo orang suci. Santo artinya sanctus, sanctus artinya suci, suci artinya di surga. Tapi Santo Petrus, Santo Paulus, Santo Yohanes, dan rasul-rasul ataupun orang-orang suci yang lain-lain yang disebut di surga itu baru rohnya saja.
Sebab badan mereka masih di atas bumi. Ini contoh Rasul Petrus, badannya di bawah altar agung Vatikan itu, dimakamkan atau dikuburkan di sana. Tapi berbeda dengan Bunda Maria, satu-satunya yang sudah diangkat memasuki kerajaan surga dengan badan fisiknya ini. Kenapa begitu? Berjalan di belakang Yesus Kristus. Yesus Kristus naik ke surga dengan badan fisiknya. Bunda Maria diangkat ke surga, memasuki kerajaan surgawi dengan badan fisiknya. Ini tanda apa? Ini namanya tanda harapan. Harapan untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi bahasa Jepangnya, kalau kita memandang Yesus naik ke surga, ya wajar. Yesus itu siapa? Yang turun dari surga terus kembali lagi, kan gitu kalau Yesus Tuhan kan? Karena beliau sang firman yang menjadi manusia. Dari surga tinggi turun ke bumi pada hari Natal, terus balik lagi ke tanda petik rumahnya. Tetapi kalau Bunda Maria kan tidak begitu. Bunda Maria manusia biasa seperti kita. Tapi diperkenankan, berarti bahasa Jepangnya tanda harapan, berarti iman tentang kebangkitan badan yang kita akan ucapkan setiap kali juga dalam misa. Aku percaya akan dan seterusnya itu. Nanti ada bagian terakhir apa? Kebangkitan badan. Berarti benar, bahasa Jepangnya, perayaan hari ini membuktikan iman gereja Katolik benar adanya. Berarti kita boleh berharap, dan harapan itu bukan harapan kosong, sebab ada seorang manusia, belum ada yang lain memang, baru seorang manusia sama seperti kita, berdaging dan berdarah, yang diizinkan, dibangkitkan, diangkat memasuki kerajaan surga. Ini tanda harapan. Di nomor satu, tanda kebenaran iman Katolik, berarti benar iman yang diimani, yang diucapkan setiap kali. Nomor dua, tanda harapan, berarti setelah kematian tidak hanya kosong gelap, tapi ada suatu harapan dalam kebahagiaan yang abadi. Itulah kurang lebih maknanya perayaan hari ini, yaitu perayaan yang dinamakan Maria Assunta, yang kemudian kita sudah tahu sekarang cerita lengkapnya begitu. Kalau tidak diceritakan begini, kadang-kadang orang Katolik tidak terlalu paham persisnya, karena dikiranya Bunda Maria hidup-hidup diangkat ke surga, dikiranya begitu. Padahal Bunda Maria itu mengikuti persis di belakang telapak kakinya baginda Yesus putranya Maria. Yesus wafat, Bunda Maria mengalami wafat. Yesus bangkit, Bunda Maria dibangkitkan. Yesus naik ke surga, Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Itulah cerita lengkapnya. Maria Assunta, yang kemudian juga kalau nama lainnya Dormitio Mariae. Ini menandakan tiga syarat ikut Yesus Tuhan sudah dipenuhi oleh Bunda Maria. Menyangkal diri sudah lulus, memikul salib sudah lulus, berjalan di belakang Yesus Tuhan sudah lulus. Bunda Maria kakak kelas yang sudah lulus, dan sekarang dia menolong kita dari surga tinggi, memberi bantuan kepada kita adik-adik kelas yang masih berjuang dalam ujian dunia ini, karena beliau sudah pernah lulus, ngasih tips-tips kepada kita, tapi juga ngasih bantuan kepada kita. Kakak kelas nomor 1 ini lulus angkatan pertama. Kita angkatan berapa? Ya nggak tahu, nanti urutannya masing-masing. Pokoknya angkatan keberapa kita akan ikut lulus juga bersama dengan para malaikat dan para kudus di surga. Demikian inti makna perayaan hari ini. Semoga kita paham, mengerti, dan menjadi tanda harapan dalam hidup kita. Shalom Alaikum.